Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Wisono, SPDI MPD, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Berau. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa saya terkait tentang hakikat ibadah, di mana fokus pembahasannya adalah berkaitan dengan definisi ibadah, konsep ibadah, apa itu ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, kemudian fungsi ibadah dan hikmah ibadah, serta makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Adapun capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu ibadah, bagaimana menjelaskan tentang apa itu konsep ibadah, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, serta mahasiswa mampu menjelaskan fungsi ibadah dan hikmah ibadah. Dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Adapun metode atau proses pembelajarannya adalah saya akan memberikan pengantar kepada mahasiswa terkait tentang materi ibadah, dan kemudian saya akan memberikan pretest. Setelah itu mahasiswa akan kita bagi ke dalam beberapa kelompok, ada 2 kelompok, yang kemudian setiap kelompok akan kita berikan fokus pembahasan. Dan setelah itu mahasiswa akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya dan akan dilakukan diskusi setelah itu. Dan pada akhirnya saya akan memberikan penguatan-penguatan terkait tentang materi ibadah, dan pada akhir pembelajaran saya juga akan melakukan evaluasi melalui post-test. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada pengantar hari ini. Mari kita ikuti proses pembelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillah. Oke, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pertemuan kita dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, berarti hari ini Al-Adiyat atau Al-Zalzalah, Wal-Adiyat Dalawa, Wal-Muriyat Qadha, Wal-Muriyat Subha, Wa'asarna bihi naq'a, Inna insana rabbihi laqanut, wa innahu ala zalika lashahid, wasma bihi jam'a, innal insana rabbihi laqanut, yawma'idhin rahmih. Sadaqallahul azim. Oke. Elbi Nurwiwi, Fikri Aulia, Andy, Esti, Jessica, izin ya. Kan Anda atau mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sub CPMK-nya ya, diharapkan mahasiswa atau Anda itu mampu menjelaskan prinsip dasar ibadah yang bersumber pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Nih, berkaitan dengan ibadah. Jadi ketika kita membahas terkait tentang materi ibadah, apa yang ada di benak Anda? Ini caption ya saya screenshot. Amalku belum tentu diterima, tapi dosaku sudah pasti dicatat. Bekerjalah dengan dia seakan kita hidup selamanya, dan segerakan salatmu seakan ajal telah. Pesan apa yang bisa kita petik? Ada yang bisa berpendapat?
Apa kira-kira? Zalima, apa kira-kira? Pesannya, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Oke. Ibadah itu pada dasarnya ada dua. Ada namanya ibadah mahdhah. Ya. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah murni. Ya. Ibadah yang semua ketentuannya itu sudah punya standar SOP. Kalau dalam dunia perusahaan namanya sudah punya standarisasinya, sudah diatur. Ya. Ya. Hubungan yang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, itu ibadah ibadah murni yang sudah ada aturannya, tata caranya sudah diatur oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada ibadah ghairul mahdhah. Ibadah ghairul mahdhah itu adalah apa? Ibadah yang tidak murni. Ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan sesama manusia. Oke. Silakan, dari sini ada pertanyaan terkait tentang ibadah. Jadi ibadah itu adalah interaksi baik manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan manusia. Jadi kalau ibadah manusia dengan Tuhannya itu ibadah mahdhah, kalau manusia dengan manusia itu namanya ibadah ghairul mahdhah. Oke. Untuk mengawali pertemuan ini, saya ingin menguji teman-teman terkait tentang persiapan Anda semua. Nanti Anda akan mengerjakan soal yang saya bagi linknya lewat teman Anda. Nanti silakan dibuka WA-nya. Kalau yang belum punya paket data, silakan minta tethering temannya. Itu passwordnya, ini linknya. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah dapat 8 soal. Oh ya, coba lagi. Berarti sudah kelewat. Tidak apa. Yang ini. Masih ada yang belum? 2 orang ya? Oke, selamat buat 3 orang. Nih, bisa jadi nilainya sama, tetapi kenapa dia pertama? Karena faktor urutan kecepatan dalam menyelesaikan soal. Oke, ya. Berarti rata-rata sudah bisa memahami apa maksud materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Itu terkait tentang materi. Selanjutnya, nih kita amati. Oke, supaya lebih mendalam, maka saya akan membagi teman-teman menjadi 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Ya. Sesuai seperti kelompok biasanya. Jadi silakan nanti ada ditunjuk ketua kelompoknya dan dibagi. Saya kasih waktu diskusi untuk 5 menit.
nanti dipresentasikan maksimal 3 menit. Oke, silakan Anda boleh membuat lingkaran atau berhadapan di antara barisnya. Ada waktu. Nanti di sini ya, 2 orang maju dari setiap kelompoknya. Saya persilakan. Yang nomor maju siapa? Berdua yang maju? Oh ya sudah, oke. Emang begitu kalau ketua baru ditunjuk. Oke, silakan diskusi, waktunya 5 menit. Tapi kalau sebelum 5 menit selesai, silakan konfirmasi ke saya. Oke, cukup ya? Sudah? Sudah? Kelompok B sudah? Sekarang mau kelompok A dulu atau kelompok B dulu? Ya, sebaiknya dari A sesuai dengan urutan materi. Ya. Oke, silakan kelompok A maju 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Zazal Farisi dan Mulyani. Kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi tentang konsep dan jenis-jenis ibadah dalam Islam. Nanti materinya akan dijelaskan oleh Mulyani. Ini anggota saya ada 12 kurang lebih, dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Lalu materi pertama kemudian dijelaskan. Baik teman-teman, pengertian ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah secara bahasa merendah untuk ada wudhu ibadah. Secara istilah, segala perbuatan yang dicintai, diridai Allah, baik lahir maupun batin, sesuai syarat. Ibadah menurut Ibn Taimiyah mengikuti seluruh perintah Allah seperti salat, puasa, jujur, amanah, bahkan senyum jika dinilai jika diniatkan dari Allah. Ibadah ketaatan total kepada Allah dengan ikhlas mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Sita Kaiwa. Mau tanya di bagian Karena mau mengatakan adalah ibadah yang secara tidak langsung bisa kita lakukan sehari-hari, asalkan niatnya itu ibadah. Jadi ya tentu saja pasti, karena kita sekarang ini sebenarnya sudah ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Kita ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Nanti kita gantian kelompok B untuk mempresentasikan hasilnya dan nanti kelompok A untuk disiapkan pertanyaannya. Silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup kan? Kenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Saya Sita Kaiwa. Terima kasih kepada Pak Dodi Wisono yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi, hikmah, dan makna ibadah. Yang pertama, definisi ibadah menghadirkan kedamaian hati. Dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan seperti sekarang ini, kedamaian hati seringkali sulit dicapai. Namun, melalui ibadah, seorang muslim dapat menemukan ketenangan dan ketentraman dalam kedamaian di sisi Allah. Dengan
dengan selalu mengingat Allah, seseorang akan merasakan ketenangan batin dan solidaritas dalam masyarakat. Kesimpulannya, ibadah berfungsi untuk menghadirkan kedamaian hati, memperkuat hubungan dengan Allah, dan melatih diri sendiri. Terima kami, ada yang ingin ditanyakan? Dari ibadah, kalau dia itu ibadah hanya sebagai rutinitas, jadi dia belum memahami maknanya. Kalau menurut kelompok kami, kalau cuma untuk rutinitas saja, nggak dapat ketenangan hati. Maksudnya nggak sepenuhnya dapat kalau diniatkan untuk Allah gitu kan. Karena kalau misalnya kita diniatkan untuk Allah, terus itu dilakukan secara rutinitas, terus kita paham dari ibadah yang kita lakukan itu baru dapat. Kalau misalnya cuma rutinitas semata aja, menurut kami itu nggak dapat karena dia nggak paham apa yang dilakukan. Ada lagi? Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, dengan close tentang apa itu pengertian ibadah, konteks ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kemudian fungsi, hikmah, dan makna. Selain pertanyaan tadi, mungkin kalau ada pertanyaan nanti sambil mengalir ya. Silakan Anda boleh angkat tangan nanti bertanya. Oke, ini saya coba ambil kesimpulannya ya. Secara terminologi, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ya, bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua, ibadah itu adalah bentuk ketundukan, bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Misalnya, dan tingkat tunduk yang paling tinggi itu adalah ya, bagaimana cara memunculkan rasa mahabbah itu pada saat kita beribadah. Ya. Tadi seperti yang ditanyakan oleh kelompok temannya juga, itu bagaimana seseorang bisa merasakan makna dalam beribadah, sedangkan dia melaksanakan ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Jadi rasa cinta itu hadir, maka ketika kita meletakkan ini apa namanya rasa syukur, rasa ikhlas, makanya ibadah itu yang harus dilaksanakan yang pertama-tama itu adalah ikhlas. Jadi kalau ibadah itu tidak disertai rasa ikhlas, maka tidak akan pernah ada rasa cinta terhadap apa yang kita lakukan. Ada orang yang melakukan sholat tapi dengan kondisi terpaksa daripada nanti tidak dikasih nilai baik oleh dosennya, maka terpaksa saya sholat. Maka keterpaksaan itu yang kemudian dia tidak menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya. Berbeda ketika dia sholat itu ya karena memang dia ikhlas, dia ridho, ya, dia serahkan semuanya itu kepada Allah. Maka itulah yang bisa menimbulkan rasa cinta. Orang kalau sudah ikhlas itu apa saja, katakan tadi ibadah murni. Semuanya ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Tata caranya bertolak kepada Rasulullah. Sudah dijelaskan, sholat 5 waktu itu ada dalilnya, ada tata caranya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak boleh dimodifikasi. Pak, zuhur itu kan waktunya siang. Masjid sekarang kan ber-AC, supaya lama kita di masjid, gimana kalau jadi 8? Tidak boleh. Sudah ada ketentuannya gitu ya. Terus subuh Pak, bisa nggak Pak sholat itu dimulai dari sujud dulu baru rukuk, habis itu salamnya setelah rukuk? Nggak boleh. Semua ada contoh dari Rasulullah. Bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Apa yang kemudian Allah perintahkan itu, misalnya begini, orang kalau zakat itu bisa membersihkan harta, kan gitu. Zakat itu kan sudah diatur oleh Allah,
ya kan? Dan manfaat zakat itu adalah membersihkan harta. Membersihkan harta itu bukan berarti uang kemudian dicuci pakai sunlight, enggak. Bersihan harta itu artinya harta itu menjadi suci, menjadi berkah. Itu kan supranatural, di atas jangkauan manusia. Bernilai pahala, ada yang tahu pahala itu bentuknya sampai sekarang seperti apa? Kan tidak ada yang tahu. Jadi itulah disebut dengan supra-rasional. Segala sesuatu di jangkauan di atas jangkauan manusia. Asasnya itu taat, ya. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah adalah kepatuhan atau ketaatan. Jadi yang dituntut dalam melaksanakan ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk ketundukan kita atau kepatuhan kita kepada Allah. Itu ibadah. Ini contohnya. Wudu itu ada tata caranya kan? Tayamum, azan, sholat, membaca Quran. Baca Quran itu ada tata caranya, tajwidnya. Nggak boleh baca Quran itu sembarangan. Misalnya baca Quran, kalau Al-Quran itu kan dari kanan ke kiri. Kemudian cara membacanya, membaca ayatnya dari kiri ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim, dibalik, nggak bisa, nggak ketemu cara membacanya. Umrah itu tata caranya, rukunnya ada, tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Haji pun demikian. Ini namanya ibadah makhluk. Oke, ini prinsip ibadah ghairu makhluk. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Jadi ibadah makhluk itu pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang mubah, yang boleh dilakukan. Anda cari ilmu boleh? Boleh. Kita makan boleh? Minum boleh? Ya. Senyum boleh? Tidak ada yang mengatur senyum itu giginya harus sekian senti kelihatan. Nggak ada dalilnya. Itu baru dikatakan senyum, kan nggak ada. Ya. Kalau kemudian cari ilmu, mencari ilmu itu dalilnya adalah umum. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi Anda laki-laki dan perempuan muslim. Tapi apakah ada yang mengatur misalnya harus ilmu ini, ya kan, harus ilmu matematika atau apa? Tapi semua ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Waktunya pun tidak ditentukan apakah pagi, siang, malam atau subuh misalnya, kan tidak ada. Sifatnya umum. Artinya tidak ada dalil yang melarang. Kemudian tata laksana tidak perlu berpola pada contoh Rasulullah. Misalnya dulu Rasulullah itu misalnya belajarnya di pagi hari. Apakah kita misalnya harus mengikuti boleh, tetapi di luar dari kebiasaan Rasulullah juga boleh. Artinya tidak ada larangan, gitu ya. Bersifat rasional, sedekah, kan gitu ya. Cari ilmu itu maksudnya dalam arti perbuatannya itu masih tingkatan yang bisa masuk dalam logika manusia. Gotong royong itu kan hasilnya kelihatan, lingkungan jadi bersih, gitu kan, tolong menolong. Kemudian asasnya manfaat. Nah, kalau tadi asasnya ketaatan, ini asasnya bermanfaat. Oke, ruang lingkup ibadah ini. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali ketemu Allah. Islam tidak mengganggu ibadah-ibadah tersebut saja sebagai amal, akan tetapi meliputi segala kegiatan yang mengandung kebaikan. Setiap apa yang dilakukan yang baik itu bersangkut paut dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam ketika ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan rasa terpaksa, daripada saya dimarahi, ya yang Anda dapatkan ketika Anda ke kampus, Anda tidak dimarahi orang tua, itu saja. Nilai ibadahnya tidak ada. Jadi kalau Anda misalnya orang sudah rajin sholat, rajin berzakat, tetapi kok belum membentuk pribadi yang berdisiplin, punya jiwa sosial, itu bisa jadi dalam praktek ibadahnya masih ada unsur-unsur yang belum dipenuhi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak,
Bagaimana cara membedakannya ketika ada orang yang tidak beribadah tapi dia mendapatkan apa yang diinginkan, daripada orang yang dia beribadah dan dia tapi keinginannya itu terkenal gitu. Cara membedakan itu. Oke, jadi gini, Allah itu punya dua perlakuan terhadap manusia, terhadap hambanya. Dilihat dari seberapa kuat dia menghadapi ujian. Karena apa? Karena ada yang pura-pura taat baru dikasih ujian sudah pergi. Itu kalau misalnya anak muda baru ada orang yang pura-pura cinta baru dikasih ujian sudah lari. Ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat, tapi Allah kasih lebih hartanya. Itu disebut dengan istighfar. Jadi cobaan yang Allah kasih dalam bentuk kemewahan harta. Level takwanya itu tinggi. Beda. Kalau level sekarang kayak kita ini kan maunya kerja sedikit gaji banyak. Nah kira-kira kan begitu. Itu biasanya diuji. Ya. Gaji kerjanya minta sedikit, tapi giliran gaji minta banyak. Nah, itu tadi akhirnya diuji sama bos. Mampu nggak? Kalau nggak mampu besok saya pecat. Gitu. Oke, ada lagi? Nanti silakan disiapkan. Ini saya kirim linknya ya. Apakah Anda tambah paham atau tambah pusing? Nah, nanti dilihat. Tadi kan di awal itu bagus semua nilainya, pretestnya. Kalau post testnya nggak bagus berarti tambah pusing. 18. Oke, sudah siap semua? Tadi ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kita sudah lihat hasilnya dari evaluasi akhir ya. Sudah kita lihat secara bersama-sama dan kita punya poin di angka 97%. Itu artinya teman-teman sudah rata-rata memahami dari pembelajaran hari ini. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua berkaitan dengan ibadah. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun profesi kita, apapun kita sebagai apa gitu ya, itu jangan pernah tinggalkan ibadah. Niatkan segala aktivitas kita itu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah.